Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tuserpon. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tutan Rasulullah Arifin di sini di channel saya. Seperti biasa saya akan menjelaskan atau akan membuat video tentang servis HP. Seperti biasa, tema yang saya bawa adalah hasil live podcast Nguber Orion. Untuk sahabat yang mungkin masih belum tahu live podcast ini biasanya diadakan di Facebook ya, di Facebook tiap hari, tiap malam Kamis. Gimana caranya? Kalian ikuti saja Orion Schematic ya, dari Hashtag Schematic, dan di sana biasanya tiap malam Kamis suka diadakan live podcast tiap jam 8 malam. Live podcast ini sangat membantu sekali untuk kita seorang tuser pemula, karena sudah terasa oleh saya telah mengikuti live podcast ini beberapa kali. Dari episode berapa saya juga baru tahu ya. Dan ini sangat membantu sekali karena di live podcast ini kita bisa melihat, bisa mendengarkan dari ahli-ahlinya servis HP. Dan ini intinya sangat membantu sekali. Segera join di live streaming ini. Barangkali bisa membantu kita lebih memahami dalam servis HP. Pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan membahas tentang hasil dari live podcast Nguber Orion. Untuk sekarang episode yang ke-31. Dan pematerinya seperti biasa Kang Budi Jatnika atau si Orion Batosai dan Abah Matrick Pleasure dan Mas Prianto. Untuk hostnya seperti biasa yaitu Bang Ciko Irianto. Untuk temanya pada kali ini yaitu ruangan-ruangan PMIC atau PMIC ya, yang sudah menggunakan SoC Unisoc atau Spectrum New. Untuk sebagai contohnya pada HP Infinix Hot 12 Pro. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja ke skematiknya atau buka si bening Hashtag Orion. Nah, di sini sudah terbuka ya jendela untuk Hashtag Orion, untuk Hashtag skematiknya atau si bening Orion, dan kita langsung aja ke cross reference part. Untuk contoh IC-nya yaitu untuk contoh PMIC-nya yaitu kodenya UMP 510G 510G. Lalu kita ketik enter, dan di sini terlihat brand-brand yang memakai PMIC UMP 510G. Ada brand Infinix, Lenovo, Motorola, Realme, Samsung, dan Tecno. Nah, inilah yang memakai Unisoc Spectrum New. Dan IC powernya atau PMIC-nya kodenya UMP 510G. Nah, di sini ya kita bisa melihat persamaan IC-nya. IC ini terdapat di beberapa HP ya. Langsung saja kita ke skematiknya, buka Hot 12 Pro. Di sini saya sudah siapkan skemanya. Di sini ada mainboard untuk Infinix Hot 12 Pro-nya, di sini ada skematiknya, dan di sini ada layout-nya. Dan kita langsung saja ke integrated circuit. Kita cari manakah IC powernya. IC powernya tadi sudah ya, kodenya UMP 510G. Lalu kita cari, dan disinilah tempat IC powernya. Berarti ini adalah IC power. Kurang lebih pembahasannya seperti ini ya. Intinya kita ingin mengetahui bagaimana awal mula mesin bisa bekerja, atau si tegangan dari baterai didistribusikan ke mainboard ini. Bagaimana pertamanya, dan supaya kita bisa lebih tahu, kita masuk dulu ke baterai konektor. Kenapa ke baterai konektor? Karena pasti sebuah HP sumber tegangannya yaitu dari baterai, dan di sini kita bisa melihat konektor baterainya ini. Ada ini pasti tegangan positifnya ya, tegangan baterainya biasanya 3,8 sampai 4,2 volt. Dan di sini seperti yang sudah kita tahu, untuk menghidupkan baterai, tegangan utamanya yang dari baterai itu dinamai VBAT ya, voltase baterai. Cuman di sini manakah tegangan yang dikonsumsi oleh mainboard? Karena di sini ada VBAT, ada VBAT-S dan VBAT. Manakah di tiga tegangan ini yang dikonsumsi oleh mainboard atau oleh HP
Infinix Hot 12 Pro ini. Karena itu kita memerlukan skema. Karena di sini kan kalau kita lihat untuk VBAT, VBAT S dan VBAT Sense itu masuknya, kalau VBAT Sense itu adalah ke IC power, dan ada dua tegangan merah yang menuju ke suatu IC. IC apakah ini? Caranya gimana? Kalau di Orion ya mudah banget. Caranya gimana? Kita langsung saja ke integrated circuit. Di sini ada nama IC-nya SG41516D dan kita tekan kontrol lalu klik. Nah, di sini ada switch charger SGM41516D. Berarti ini IC charger. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ketika baterai dipasang ada beberapa tegangan yang langsung ada ya. Ada 3 tegangan ini nih yang langsung ada. Di antaranya adalah VBAT dan VBAT S dan VBAT Sense. Untuk VBAT Sense ini masuk ke IC power, dan untuk VBAT dan VBAT S ini masuknya ke IC charger. Seperti itu. Dan manakah yang dikonsumsi oleh mesin ini atau oleh HP Infinix Hot 20 Pro ini? Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada skemanya SGM41. Kita singkirkan saja karena kita sedang mencari sumber tegangan, atau berarti apa kodenya? Baterai, berarti baterai. Ini dia kodenya, baterai. Untuk baterai ada beberapa nama, berarti kita cari yang benar-benar baterai dari konektor, dan inilah penampakannya. Nah, ini adalah konektor baterainya. Kalau di sini di mana? Berarti kita cari posisi yang tepatnya di mana. Nah, di sini. Di sini ya. Oh. Sama tidak? J3602, J3602. Berarti ini sama. Ini adalah soket baterainya pada skema, dan ini soket baterai pada layout. Dan pada skematik ini, pada layout ini kita bisa lihat ya, untuk Infinix biasanya yang menjadi tegangan utama antara atas dan bawah. Manakah? Berarti nomor 2 dan 5, dan kita bisa lihat 2 dan 5. Kita lihat dulu di 5. 5 ternyata ini adalah tegangan groundnya. Berarti yang menjadi tegangannya yaitu pada pin nomor 2. Untuk pin nomor 2 kita lihat jalurnya kemana. Nah, di sini pin nomor 2 menjadi 3 tegangan. Pertama ada VBAT S dan VBAT Sense, dan yang terakhir adalah VBAT. Dan manakah tegangan yang dikonsumsi oleh mainboard? Itulah pertanyaannya kan. Dari namanya ini sudah ketahuan. Kalau VBAT S dan VBAT Sense itu sense ya. Sense itu dirasa. Berarti VBAT S dan VBAT Sense itu bukan tegangan utamanya, hanya dirasakan oleh mainboard atau IC-nya. Hanya dirasakan. Berarti tegangan yang utama itu adalah tegangan VBAT. Berarti kita bisa kembali lagi ke sini. Tegangan yang langsung ke IC power atau yang net name-nya VBAT Sense, berarti ini bukan tegangan utamanya. Tegangan ini hanya dirasakan oleh mainboard ya, oleh IC power ini. Hanya dirasakan. Dan 2 tegangan lagi masuk ke IC cas. Dan 1 ada VBAT S, berarti ini juga sama, bukan tegangan utama, melainkan hanya dirasakan oleh mainboard atau IC cas ini. Dan tegangan utamanya yaitu VBAT. Kenapa tegangannya masuk ke IC cas? Bukannya tegangan utama itu harus masuk ke IC power? Nah, ini ya yang jadi pertanyaannya. Ini merupakan suatu pola yang sudah umum ya. Kenapa dibilang sudah umum? Padahal saya juga ini baru tahu ya. Mungkin karena saya masih pemula. Ini merupakan pola yang sudah umum. Terkadang tegangan yang masuk itu tidak langsung ke IC power, tapi mondok dulu di IC cas, dan setelah itu IC cas lalu disalurkan atau dirubah tegangannya, namanya menjadi physis. Ada tegangan physis ya, satu lagi di sini. Tegangan physis itu adalah tegangan yang bersumber dari VBAT masuk ke IC cas, lalu IC cas keluarkan menjadi tegangan yang bernama physis.
Otomatis Vsys ini nilainya berbanding lurus dengan Vbet, di mana Vbetnya 3,8 berarti Vsysnya juga 3,8. 4,2 Vbet berarti Vsysnya juga 4,2. Nah, seperti itu. Setelah itu tegangan Vsys ini didistribusikan ke IC power. Nah, di situ dulu kita harus mengetahui perjalanannya, bagaimana tegangannya bisa masuk ke IC power. Jadi tegangan utama itu bukan Vbet sense. Tegangan utama itu tegangan yang masuk dulu ke IC cas, lalu dirubah namanya menjadi Vsys, dan oleh Vsys itu ke IC power. Jadi kita sudah mengetahui bahwa tegangan input tegangan IC power ini adalah dinamai tegangan Vsys. Bagaimana, sudah mengerti sampai sini? Kalau belum mengerti, disarankan harus ulangi video ini sekali lagi. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Kita sudah mengetahui bahwa tegangan IC power ini, yang inputan IC power ini nama tegangannya adalah Vsys, dan untuk IC power ini apa kodenya? Ini ya, kita harus tahu dulu kodenya adalah U0200. Di sini kita ketikkan U0200, berarti di skemanya U0200. Nah, di sini U0200 memiliki dua kamar ya. Ada U0200. Sekali lagi U0200. Ada dua kamar, ada U0200A dan U0200B. Kita cari. Kalau U0200A ini adalah PMU analognya. Nah, analog, dan ada U0200B. Kita cari U0200B. Ini adalah tegangan untuk powernya. Yang kita cari adalah kamar untuk powernya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa IC power ini merupakan suatu tegangan suatu IC yang inputan tegangannya yaitu bersumber dari IC cas atau yang dinamai tegangan Vsys. Lalu kita lihat di sini. Lihat di sini. Nah, ini ada Vsys. Vsys ini adalah inputan atau tegangan yang masuk ke IC power. Di sini ada beberapa kamar lagi ya. Ada untuk Vbet, ada charger, Type-C, BetDet, full gauge ya, dan boots, dan Vbet DRV. Kita keluarin dulu ini supaya bisa terlihat. Nah, ini kita lihat U0200 kan tadi itu U0200. Kita U0200. Kita lihat yang B. U0200 ini inputannya dari Vsys. Inputannya dari Vsys. Ada Vbet ya, dari baterai, berarti ini ada ruangan booster ya, ada Vbet DRV, dan ada DC-DC core from DRV ya, DRV3, berarti ini sumbernya dari from DRV3. DC-DC core ini berarti sumbernya dari sini. Dari sini ya, dari sini sumbernya. Nah, ini sebenarnya penting ya untuk dijelaskan, tapi ini kalau dijelaskan sepertinya sangatlah rumit ya. Intinya pada skema ini, pada IC power rata-rata itu ada ruangan buck regulator, atau di sini berarti ruangan sebelah sini, dan ada ruangan LDO. Nah, LDO ya, LDO, dan LDO ini sangat banyak ya. Yang namanya power management pasti ada dua ruangan ini. Dan sedikit mungkin ya, untuk ruangan Vbet ini yaitu ruangan inputan dari Vsys ya, seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah inputan dari Vsysnya atau sumber tenaganya. Ada ruangan bots yaitu ruangan Vbus PA, dan ada ruangan Vbet DRV yaitu ruangan buck regulator. Nah, ini adalah buck regulator, semuanya buck regulator. Dan untuk ruangan buck regulator cirinya yaitu
biasanya di sini ada L ya, ada L, dan untuk LDO itu tidak ada L. Kita bisa lihat untuk LDO di sini tidak ada L. Kalau ruangan bak regulator itu biasanya memiliki L, dan di sini inilah LL-nya. Ini adalah ruangan bak regulator. Dan kita lanjut ke ruangan kedua, yaitu U0200A ya. U0200A. U0200A itu adalah ruangan PMU analog atau ruangan untuk analognya. Kita bisa lihat di sini ada mic ada head mic, ada audio. Berarti di sini banyak ruangan untuk audio ya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk ruangan analog ini, IC power ini juga fungsinya adalah sebagai audio codec. Apa itu audio codec? Di sini saya juga sudah searching. Audio codec adalah sebuah teknologi yang mengubah suara atau video analog menjadi data digital yang bisa ditransmisikan melalui jaringan komunikasi digital. Jadi intinya untuk IC power ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk power management dan untuk analog. Lebih besarnya ini untuk audio ya. Berarti kalau pada Infinihot 20 Pro ini kalau audionya bermasalah, berarti bisa jadi ini IC powernya yang bermasalah. Kita bisa lihat ini rata-rata untuk tegangan analognya ya. Nah, segitu dulu mungkin. Bagaimana, sudah bisa dimengerti? Jadi intinya ya, untuk chipset yang menggunakan SoC, Unisoc dan Spectrum ini kan memiliki, biasanya chipset itu memiliki karakteristik masing-masing. Seperti apa maksudnya? Seperti kalau contoh ya, MediaTek kalau SoC-nya MediaTek biasanya PMIC-nya itu MT sekian. Qualcomm berarti PMIC-nya PM sekian. Dan kalau Unisoc, maka Unisoc juga biasanya pakai UMP ya. Dan di sini sebagai contohnya yaitu pada Infinihot 12 Pro yang sudah memakai chipset Unisoc ya. Unisoc UMS 9230T dan IC powernya adalah UMP 510G. Dan inilah perjalanan bagaimana bisa HP ini menyala ya. Awalnya saat baterai dihidupkan maka akan keluar tegangan yang utama, yaitu tegangan VBAT, dan di sini VBAT-nya dibagi 3, ada VBAT, VBAT S dan VBAT Sense. Untuk bat temp dan bat ID ini biasa untuk bat temperaturnya, untuk pengenalan baterainya ya. Dan sense P, sense N ini adalah ground keduanya. Ada VSys adalah tegangan yang dirubah dari VBAT S yang masuk ke IC charge dan berubah nama menjadi VSys dan didistribusikan ke IC power. Jadi sumber tegangan IC power ini namanya adalah VSys. Seperti itu. Dan setelah VSys ya, kita bisa lihat di sini didistribusikan ke IC power, ada VBAT, VBAT A, VBAT A ya, banyak for LDO ini. Kita bisa baca di sini. Ada VBAT Sense tuh. VBAT Sense kan ada tadi di sini. VBAT Sense. Berarti ini cuman dirasakan fungsinya apa? Untuk pengecasan, charging. Jadi untuk mengecas itu HP ini harus ada VBAT Sense, harus dirasakan dulu. Makanya sebuah handphone diberi nama smartphone, handphone yang pintar. Kenapa pintar? Karena untuk pengecasan saja harus ada petugasnya untuk yang merasakan ini ada tidak. Kalau ada maka bisa ngecas ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin untuk video hari ini, video kedua saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sepertinya sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas semua kekurangannya, karena saya rasakan ini saya juga masih belajar, saya masih awam ya. Saya juga
tujuannya membuat video ini, tujuannya tidak lain adalah untuk saya sendiri. Setidaknya saya bisa menerangkan seperti ini, berarti saya sudah belajar dan saya sudah membolak-balik video ini sekitar 3-4 kali ya. Untuk satu video itu rata-rata live podcast itu 2 jam, berarti saya udah menontonnya sekitar 6 jam sampai 8 jam. Cuman banyaklah istilah yang belum saya mengerti. Mudah-mudahan ada manfaatnya intinya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like dan tekan lonceng notifikasinya supaya bisa menerima updatean terbaru video-video yang saya akan unggah di YouTube. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.